Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sini, Ye Chen telah ditutupi dengan jubah hitam dan menuju gerbang bagian dalam. Sambil berjalan, Ye Chen mendengar panggilan minta tolong, tetapi itu suara seorang murid perempuan. Mendengar itu Ye Chen mengangkat alisnya dan mau tidak mau melihat ke sumber suara. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihat malam yang gelap. Dua murid laki-laki menarik seorang wanita kembali ke gunung. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, mengejar dalam 3 atau 2 langkah. Kalian mau apa? Di sini, murid perempuan telah dipaksa masuk ke bawah dinding batu, tubuhnya menggigil, dan dia memandangi dua murid laki-laki yang perlahan muncul dengan ngeri. Adik perempuan, saya menyarankan Anda untuk tetap diam. Seorang murid laki-laki mengungkapkan cahaya kejahatan. Kami adalah anggota Aula Hakum, jika ada yang telah menyebabkan ketidakbahagiaan bagi kami, dan kau tahu konsekuensinya. Murid laki-laki lain penuh dengan kecabulan. Di bawah sinar bulan, wajahnya agak mengerikan. Aula Hukum. Mendengar kata ini, murid perempuan bergidik, dan air mata berlinang di matanya. Saat ini, Aula Hukum memiliki inang dengan kecocokan 90%. Bisa dibayangkan betapa terhormatnya inang, dan justru karena inang, Aula Hukum akan naik ke level yang lebih tinggi dan begitu seenaknya. Untuk sesaat, murid perempuan itu putus asa, menyaksikan kedua murid itu menyerbu ke arahnya. Meski dikenal memalukan, dia tidak berani angkat bicara. Itu benar. Murid laki-laki kedua murid itu mulai membuka pakaian secara sewenang-wenang, dan cahaya jahat di mata mereka bahkan lebih baik. Mereka seperti dua serigala jahat. Mereka terlihat sangat gelap di bawah malam, sangat jahat. Yo yo yo. Tentu saja, saat keduanya hendak melakukan pemerkosaan, suara yoyo terdengar. Di malam yang gelap, Ye Chen menggeliat lehernya dan berjalan perlahan, kalian berdua kelihatan begitu cabul. Siapa? Keduanya berbalik tiba-tiba, dan mereka melihat Ye Chen. Kamu Ye Chen. Ketika mereka melihat Ye Chen, wajah kedua pria itu tiba-tiba menjadi suram, dan bahkan sedikit galak. Sebaiknya kau tidak perlu ikut campur urusan orang lain, kalau tidak. Kalau tidak, kenapa? Ye Chen menyela kata-kata keduanya secara langsung, mencibir, keberanianmu benar-benar tidak kecil. Sebagai murid dari Aula Hukum, tidakkah kamu tahu Aula Hukum maka melanggar aturan karena telah melecehkan wanita? Kedua murid laki-laki itu berkata, memangnya kenapa? Berani sekali. Ye Chen mendengus dan berpikir, memanggil Zixuan, dan segera bergegas. Kengeriannya, bagaimana mungkin dua murid di depannya bukanlah lawan dari Zixuan? Ye Chen, kamu berani menghajar kami. Meski terlempar, keduanya masih menggeram seperti anjing gila. Yin Ziping adalah murid suci Heng Yue, dan dia akan menjadi pelindung Heng Yue di masa depan. Kalau begitu biarkan Yin Ziping datang kepadaku. Ye Chen berbisik, mengangkat kakinya dan menendang kedua orang itu. Segera, keduanya berteriak keras. Dua murid laki-laki di Aula Hukum roboh dengan lemah di tanah, melebarkan kepala, dan wajah mereka seperti roh jahat. Ye Chen, kakak Yin tidak akan melepaskanmu. Ye Chen mendengus, menjatuhkan mereka dengan satu telapak tangan. Setelah menyelesaikan keduanya, Ye Chen melihat murid perempuan yang bersembunyi di bawah permukaan batu, wajahnya pucat, matanya ketakutan, pakaiannya berantakan, dan kulitnya terlihat agak telanjang. Melihat ini,
Ye Chen mengeluarkan jaket dan menutupi murid perempuan itu. Terima kasih Kakak Ye, terima kasih Kakak Ye. Merasakan suhu dari jaket, air mata-mata murid perempuan itu adalah air mata, wajah sudut Ye Chen seperti kebaikan itu, terukir di hatinya sedikit demi sedikit. Apa kamu baru masuk sekte Heng Yue? Ye Chen bertanya ragu-ragu setelah mendengar murid perempuan memanggil kakak seperguruan. Namaku Lin Sihua, aku masuk 1 bulan lebih lambat dari kakak Ye. Murid perempuan itu berkata sambil menangisi tubuhnya dengan mantel, dia tampak sangat ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Sambil menghela nafas, Ye Chen mengeluarkan token giok dan meletakkannya di tangan Lin Sihua. Bawa token ini dan pergi ke Paviliun Pil untuk menemukan Penatua Sufu. Katakan saja namaku, Penatua Sufu akan mengangkatmu sebagai murid. Setelah berbicara, Ye Chen perlahan berbalik dan menghilang ke dalam malam. Melihat punggung Ye Chen yang terus-menerus kabur, mata indah Lin Sihua masih memiliki air mata yang muncul, yang telah mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan, dan Ye Chen terukir di hatinya. Ketika Ye Chen benar-benar menghilang, dia buru-buru menyeka air matanya, berdiri terhuyung-huyung, dan menuju ke Paviliun Pil. Tiba-tiba berapa lama sebelum aula hukum mendengar suara marah Zhao Zijing, Ye Chen, tunggu saja kau. Kembali ke gerbang dalam, Ye Chen mendaki ke puncak giok dan kembali ke hutan bambu kecil. Di matanya, dia melihat bayangan indah di kedalaman hutan bambu. Saat ini, dia sedang duduk di bangku batu dan minum teh dengan hati-hati. Ye Chen melihat dengan hati-hati, bukankah itu Chu Xuan-er? Melihat ini, Ye Chen mengumpulkan masa lalunya dan tersenyum, apakah guru menungguku? Kalau tidak, menurutmu aku akan lari dari hutan bambu kecilmu hanya untuk minum teh? Chu Xuan-er memberi Ye Chen tatapan putih, dan ekspresinya tidak bagus. Sepertinya guru rindu padaku ya. Ada apa guru? Ini bukan masalah besar, guru hanya ingin kamu lebih tenang lagi. Jangan katakan itu guru, Ye Chen melambaikan tangannya secara langsung. Di istana kemarin, ketua sekte telah memperingatkanku. Hari ini saya pergi ke Paviliun Koleksi dan Paviliun Pil. Tetua Pang dan Tetua Su juga memperingatkanku untuk tidak membuat masalah dengan Yin Ziping. Kakak seperguruan Ding Tian bertanggung jawab sangat merekomendasikanmu untuk menjadi murid suci sekte Heng Yur. Chu Xuan-er berbisik. Ye Chen tersenyum, aku enggak cocok jadi murid suci, aku cocoknya menjaga Chu Ling-er dan Chu Xuan-er, aku sangat puas. Tunggu sampai aku kuat dari kalian berdua, aku akan memeluk kalian satu-satu. Bagaimana kalau aku tidak mau dipeluk olehmu? Chu Xuan-er memandang Ye Chen dengan penuh minat. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya, dan tersenyum canggung, dan seluruh orang tampak sangat bersemangat, maka aku akan memaksakan diri untuk melakukan itu. Ekspresi Ye Chen ini hanya menghibur Chu Xuan-er, muridku semakin berani hahaha. Yah, istirahatlah. Sekarang setelah kamu memahami kebenarannya, kamu tidak perlu mengatakan apapun tentang menjadi seorang guru. Chu Xuan-er perlahan bangkit, lalu menghilang. Setelah dia pergi, Ye Chen hanya terbatuk dan menggaruk kepalanya dan berlari kembali ke hutan bambu. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, lalu fajar. Pagi-pagi sekali, sebelum hari masih terjaga, Ye Chen yang masih tidur dibangunkan oleh serigala yang melolong, bocah, lihat siapa yang kubawa untukmu. Serigala itu adalah Xiong-er. Bajingan ini masih berumur panjang, tetapi lemaknya telah tumbuh banyak. Melihatnya di sebelahnya,
ada seorang gadis berusia 12 tahun berdiri. Saat ini, dia melihat ke kiri, seolah dia ingin tahu tentang semua yang ada di sini. Dia compang camping, seluruh wajahnya kecil, sepatunya robek, dan dia seharusnya terlihat sangat berair, tetapi rambutnya agak berantakan, dan dia terlihat seperti seorang pengemis kecil. Gadis ini, lihat lebih dekat, bukankah itu putri-putri kerajaan Zhao, Xian? Xian melihat Ye Chen, dan jatuh ke pelukan Ye Chen, menangis seperti kucing kecil. Ye Chen membuka mulutnya dan tidak bisa membantu melihat Xiong Er. Xiong Er mengangkat bahu. Aku bertemu di kaki gunung. Dia berkata untuk menemukan Ye Chen, dan aku membawanya padamu. Ye Chen terbatuk, menatap Xian di pelukannya, dan melihatnya compang camping, seperti pengemis kecil, sepatunya rusak, jadi dia pasti sangat menderita. Kamu akhirnya memilih untuk menjadi kultivator, Ye Chen mengangkat Xian dari lengannya. Aku sudah memutuskannya, Xian mengangguk dengan keras, matanya penuh air mata, penuh ketegasan. Kamu yakin? Ye Chen bertanya lagi. Aku sudah memutuskannya. Xian menyeka air mata, meskipun jalan ini sepi, Yan Er tidak takut. Oke. Aku akan mengantarmu untuk mengambil kartu identitasmu, kata Ye Chen, dan dia akan bergerak maju. Aku tidak ingin menjadi murid biasa, aku ingin menjadi muridmu. Xian meraih Ye Chen, mengangkat kepala kecilnya, kepolosan di wajahnya, dan matanya penuh air mata, penuh harapan. Kau berkata, jika aku memutuskan, kau akan menerimaku sebagai murid. Ye Chen berkata, tidak, aku tidak mengatakan itu saat itu. Kalau begitu aku tidak peduli, bagaimanapun, ketika aku datang, aku akan menjadi muridmu. Kemarilah, adik perempuan. Selain itu, Xiong Er melangkah maju dan menarik Xian ke sisinya. Sekarang, dia tidak ingin menjadi gurumu. Aku akan menjadi gurumu. Aku juga sangat baik. Kamu terlalu gemuk untuk terlihat baik. Pergi kamu. Sebelum Xiong selesai berbicara, Ye Chen menendangnya dan terbang keluar. Ye Chen menerbangkan Xiong Er. Ye Chen melirik Xian ke atas dan ke bawah, lalu mengeluarkan gaun putih dari tas penyimpanan, ganti pakaian bersih, aku akan membawamu menemui guruku. Mata Xian menyipit menjadi bentuk bulan sabit, dan dia berlari ke kamar sambil memegang pakaiannya. Segera, Xian, yang telah mandi dengan baik, keluar dengan mengenakan gaun putih bersih, tetapi dia terlihat seperti gadis kecil, meskipun pakaiannya sedikit lebih besar, tetapi dia hampir tidak bisa berdandan. Ye Chen memimpin untuk berjalan keluar. Xian bergegas untuk mengikuti. Sepanjang jalan, dia menonton dari kiri ke kanan. Di dunia fana, tidak ada dunia yang begitu indah. Setiap kali dia melihat sesuatu yang aneh, dia akan melompat ke Ye Chen dan melompat-lompat, seperti peri kecil. Melihat gadis kecil di sampingku ini, Ye Chen bergumam dalam hatinya, aku benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah membawamu ke jalan ini. Mungkin suatu hari, kamu akan menemukan bahwa kamu akan menjadi putri yang baik. Tiba di paviliun giok. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat Chu Xuan Er sedang duduk. Guru, saya membawakan Anda seorang murid ke sini, kata Ye Chen dengan santai, mengambil ketel di atas meja dan meminumnya, berkumur, dan menelannya. Murid, Chu Xuan Er terkejut, pertama melihat Xian, dan kemudian melihat Ye Chen. Dia adalah putri dari kerajaan Zhao. Saat aku pergi menjalankan misi ke kerajaan Zhao, dia bilang mau berlatih menjadi kultivator,
dan memaksa aku menjadikannya murid. Ini dia datang dari jauh hanya untuk bertemu dengan kita, dan diantar oleh si bodoh gendut. Itu dia. Cusuan tersenyum dan melambai, ayo datang ke sini ke Bibi. Bibi terlihat sangat cantik. Xian berkata dengan manis, matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Mulut kecil benar-benar manis. Cusuan mencubit wajah kecil Xian, dan sangat menyukainya. Dia juga mengeluarkan manik roh dan gelang giok dan meletakkannya di tangannya. Terima kasih Bibi. Ye Chen bergumam, waktu aku menjadi muridmu kau tidak begitu baik padaku dan memelukku. Cusuan memberi Ye Chen tatapan putih, tetapi ketika dia melihat Xian, dia tampak tersenyum lagi. Jangan dengarkan dia, jika kamu mau, minta adikku untuk melakukannya. Keluar dari paviliun giok, Ye Chen membawa Xian mengunjungi puncak giok. Kemanapun dia pergi, dia memperkenalkan Xian secara singkat, seperti yang diperkenalkan Cusuan padanya hari itu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajar Xian. Dengan Xian berjalan di sekitar puncak giok, Ye Chen membawanya kembali ke rumah bambu. Guru, kapan kita akan berkultivasi? Xian menatap Ye Chen dengan wajah kekanak-kanakan. Xian melihat Hiwa sedang berlatih dan penuh darah. Takut. Ye Chen meliriknya ke samping. Tidak. Meski berbicara, Xian tidak pernah menyadari bahwa tubuhnya bergetar. Xian, dunia kultivator bahkan lebih kejam dari dunia fana. Kamu hanya akan melihat puncak gunung es. Ye Chen memandang Xian dengan jujur, tanpa lelucon, saya akan secara bertahap beradaptasi dengan jalan ini ketika kau benar-benar mengambil jalan ini. Adegan berdarah adalah kursus wajib untuk setiap kultivator. Aku mengerti. Xian mengerutkan bibirnya. Di dunia fana, kamu adalah seorang putri bangsawan, tetapi di dunia kultivator, tidak ada yang namanya putri. Statusmu yang terhormat tidak mendapatkan hak istimewa apapun di sini. Ye Chen melanjutkan, ini adalah tempat orang yang kuat. Di dunia, orang lemah akan diintimidasi, dan kamu tidak punya alasan untuk mengeluh, karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para kultivator. Guru, apakah ini awal dari latihan kita, kan? Xian mengangkat wajahnya yang belum dewasa dan menatap Ye Chen. Ya, Ye Chen mengangguk. Kultivasi Taoisme bukan hanya tentang kultivasi, tetapi juga Taoisme. Ketika kau berlatih, kau memiliki hati yang tak kenal takut, dan pikiran tidak stabil. Mengapa ingin menghadapi jalan di depan penuh duri? Xian mengingatnya. Xian sedikit mengangguk. Lanjutkan untuk melihat berkas dan mulai berlatih secara formal besok. Dalam beberapa tahun ke depan, aku akan membiarkanmu secara bertahap melupakan apa itu rasa sakit. Xian tidak takut. Xian menarik napas dalam-dalam, matanya penuh tekad, penuh keteguhan. Dia adalah putri kerajaan Guo, mendambakan hidup abadi. Untuk ini dia mengabaikan penolakan ayahnya untuk menyelinap keluar dari istana, menolak untuk makan. Aku tidak bisa makan apapun. Di malam gelap dalam perjalanan, menggigil di malam yang gelap, tetapi saya masih datang ke sekte Heng Yue yang jauh. Itu adalah perjalanan yang sulit, tetapi Xian tahu bahwa apa yang disebut kesulitan hanyalah awal kecil dari perjalanan panjang. Di malam hari, semua hal hening. Duduk di halaman, Ye Chen menelan dan bermeditasi, perlahan membuka matanya, dan kemudian dengan lembut memasuki kamar Xian. Gadis kecil itu tidur nyenyak sambil memegang bantalnya, dan terkadang memimpikannya beberapa patah kata tentang ayah dan ibunya. Dia juga memiliki air mata yang tidak mengering di sudut matanya.
Dia mungil dan lemah, meringkuk di sana, dan membangkitkan belas kasihan. Ini adalah caramu memilih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke perut bagian bawahnya. Ye Chen menyalurkan api sejatinya diresapi dari perut bagian bawah Xian, dan membantunya membuka meridian dengan agresif. Buka! Segera, suara Xian yang tertidur, mengerutkan kening dan menggoda, sedikit rasa sakit tiba-tiba muncul di wajah kecil itu, keringat mengalir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan kecilnya. Hati Ye Chen berbisik pelan, dan energi kental dengan penuh semangat membuka sihir Xian dan membuka saluran meridian utama dan dantian. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Dalam keadaan normal, Ye Chen mengerti alasan mengapa apa yang disebut rasa sakit panjang lebih buruk daripada rasa sakit pendek, karena dia percaya bahwa putri kerajaan Zhao yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah gadis kecil yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan datang ke sekte Heng Yue sendirian. Wajah rasa sakit Xian sekali lagi berubah menjadi wajah pucat. Namun, saat kesadaran dibuka, meridian utama dan portal dantian dibuka, dan aura langit dan bumi berkumpul ke arah tubuhnya, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, penampilannya menjadi lega, dan seluruh tubuhnya seperti bermandikan sinar matahari selama bulan-bulan musim dingin. Pada titik ini, Ye Chen menarik telapak tangannya, dan energi menyebalkan yang telah dilemparkan ke tubuh Xian juga ditarik. Namun, ini bukan akhir. Dia memberi Xian 1/4 jam untuk membiasakan diri, dan kemudian mulai lagi, mengorbankan api peri, dan membungkus tubuh Xian. Kali ini, Ye Chen berhati-hati, karena pemurnian api abadi bukanlah lelucon. Meski Ye Chen sulit untuk menahan rasa sakit, belum lagi Xian, yang baru saja membuka, dan bahaya selama periode ini, sedikit kecerobohan dapat menghancurkan fondasi kultivasi Xian. Xian, yang baru saja tertidur, menunjukkan kesakitan lagi. Dalam tidurnya, dia merasa bahwa dia sedang berjalan keras di lautan api dengan kaki telanjang, dan setiap langkah yang dia ambil akan terbakar oleh api, tubuhnya yang lemah, seolah-olah setiap saat bisa berubah menjadi abu. Namun, saat mengalami rasa sakit yang parah, tubuhnya juga berubah dalam tubuh pemurnian. 8 pembuluh darah klasik, 4 anggota badan, dan 5 organ dalam semuanya dilatih oleh api abadi. Kotoran di dalamnya tidak mengikuti tubuh pemurnian. Terus-menerus disempurnakan keluar dari tubuh. Setelah setengah jam, Ye Chen sekali lagi menarik telapak tangannya. Kemudian dia mengangkat Xian, berjalan keluar dari pintu, dan meletakkannya di kolam giok di taman. Begitu dimasukkan ke kolam, air berfluktuasi, dan Qi yang mengepul sepertinya menemukan lubang angin. Itu terus mengalir ke tubuh Xian, memberi nutrisi pada tulang meridiannya, dan mencuci dantian yang baru dibuka. Ye Chen tidak diam saja, pengorbanan api membantu Xian menuangkan energi dantian. Tidak sampai 3 jam kemudian Ye Chen duduk. Kamu benar-benar guru yang kompeten. Suara Chu Xuan muncul di samping kolam seperti angin sepoi-sepoi. Guru, kenapa guru kesini? Ye Chen melirik Chu Xuan. Chu Xuan lekat-lekat melirik Xian di kolam, dan tidak bisa menahan nafas. Membangun pembuluh darah, membuka, memurnikan, apakah kau terlalu keras? Dia benar-benar seorang gadis kecil. Ye Chen tiba-tiba berkata, aku belum pernah melihatmu menunjukkan belas kasihan padaku ketika aku menjadi muridmu. Semua berkata, kamu berbeda. Chu Xuan mengangkat bahu.
Kamu dilahirkan dengan fisik berbeda dari orang biasa, darah dan darah jauh lebih besar dari orang biasa, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Guru, Anda datang ke sini di tengah malam, bukan hanya untuk melihat Xian. Apakah kamu merindukanku, atau haruskah kita berada tempat tidur? Setelah mendengar ini, Chu Xuan'er mengangkat alis dan menatap Ye Chen dengan senyum di kepalanya, apakah kamu gatal? Chu Xuan'er menatap Ye Chen dengan tatapan putih, dan bertanya, mendengar tentang Su Fu dan Pang kau sedang mencari pil penambah usia. Ya, Ye Chen mengangguk. Jus terlarang itu sangat kejam, mengorbankan usiaku. Setelah mendengar itu, Chu Xuan'er mengerutkan bibirnya dan merasa sedikit bersalah. Jika bukan Ye Chen yang mati-matian melakukan teknik terlarang yang sombong dan menghancurkan mayat hidup yang aneh, dia akan mati. Jujurlah padaku, berapa sisa umurmu yang kau miliki? Chu Xuan'er menatap Ye Chen dengan tenang. Masih banyak lagi. Ye Chen tersenyum. Berapa? Chu Xuan'er masih bertanya, menatap Ye Chen, sepertinya Ye Chen tidak akan memberinya jawaban yang akurat, dan dia tidak akan menyerah. Oke, 2 tahun. Mendengar nomor ini, tidak dapat membantu tetapi mengerutkan kening. Saya akan pergi ke kota alkemis bersama Penatua Su Fu. Seharusnya ada banyak penjualan pil penambah usia di sana. Chu Xuan'er menarik napas dalam-dalam, mengambil pil dan menyerahkannya kepada Ye Chen, ini, yang dapat mengisi kembali 2 tahun kehidupan, kamu memakannya dulu. Guru akan mencarinya lagi nanti, ini bagus. Ye Chen tersenyum, Guru, Anda akan memukuli saya setiap kali Anda memberi saya hadiah kali ini benar-benar membuat saya sedikit tidak nyaman. Kalau begitu aku akan menebusnya untukmu. Chu Xuan'er menatap Ye Chen dengan penuh minat. Itu baik-baik saja. Ye Chen tertawa, memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan membiarkan obat itu menyatu dengan tubuhnya. Selamat istirahat. Chu Xuan'er melirik Ye Chen dan berbalik untuk berjalan keluar. Guru, jika aku hanya memiliki 3 hari untuk hidup, maukah guru pergi tidur denganku? Di belakangnya, Ye Chen menggosok tangannya dan bertanya tanpa sepatah kata pun. Chu Xuan berkata, boleh kau tidur denganku, nanti aku akan mengirimu klon untuk menemanimu tidur. Klon untuk menemanimu tidur. Klon untuk